Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang lagi rame beredar di media-media digital dan juga yang lagi rame banget diperbincangkan di akun-akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia, yakni tentang venue atau juga stadion mana yang akan dipakai oleh timnas Indonesia untuk pertandingan mereka lawan Australia yang rencananya akan dimainkan pada tanggal 10 September nanti. Kick-off akan dimulai rencananya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini menarik sekali nih teman-teman, karena hingga hari ini belum ditentukan stadion mana yang akan dipakai untuk pertandingan tersebut. Padahal seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa itu akan merupakan pertandingan pertama bagi timnas kita. Artinya yang kita harapkan timnas kita akan bisa mendapatkan maximum points alias 3 poin supaya bisa menjaga peluang agar minimal lolos ke round 4 supaya nanti bisa berjuang lagi agar merealisasikan mimpi untuk bermain di Piala Dunia tahun 2026. Yes, untuk saat ini saya pikir untuk bisa lolos ke Piala Dunia adalah sesuatu yang sekedar mimpi saja. Tapi kan gak ada masalah juga kita bermimpi. Yang penting kita mimpi dengan mata terbuka. Artinya para pemain harus berjuang habis-habisan di atas lapangan. Dan juga para pengurus dari PSSI harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait untuk pertandingan-pertandingan babak penyisian atau pra-Piala Dunia dengan baik. Dimulai juga dari persiapan tim dan juga tentang di mana nanti timnas akan bermain. Ini sangat-sangat penting teman-teman. Karena ya kita tahu bahwa para pemain pun nanti kan harus juga mencoba lapangannya. Dan saya harapkan timnas kita nanti bisa bermain tetap di Stadion Gelora Bung Karno. Bukan karena saya tinggalnya di Jakarta, enggak sih. Tapi kalau menurut saya nih teman-teman, vibes-nya atau atmosfer atau juga auranya dari GBK tuh beda banget. Belum lagi kita tahu aksesnya ini kan lebih baik ya. Dan bagi para supporter yang ingin nonton, ya mereka akan lebih mudah juga untuk bisa nonton di Stadion Gelora Bung Karno. Bukan artinya saya mengatakan jangan main di Surabaya, di Stadion Gelora Bung Tomo, enggak, boleh juga. Kalau memang terpaksa bermain di Gelora Bung Tomo, gak ada masalah juga. Tapi kan akan lebih baik jika timnas kita bermain di stadion yang memang punya kapasitas yang besar. Dan saya harapkan jika nanti bisa bermain di GBK, ya kalau bisa jual saja tiket sampai 60 atau 70 ribu ya, tergantung juga nanti dari kesepakatan antara PSSI tentunya dengan pihak-pihak lain. Karena juga harus nanti kan harus dicermati juga dari segi safety ya, jangan sampai juga nanti overload. Karena kan keamanan nanti nomor 1 ya untuk pertandingan tersebut agar para penonton yang hadir di dalam stadion itu bisa nonton dengan nyaman dan juga nanti pulangnya dengan aman. Ya, itu yang sangat penting. Dan kita tahu bahwa inilah adalah pertandingan yang sangat penting bagi timnas kita. Karena ini merupakan pertandingan pertama kandang dari timnas kita. Dan kita tahu timnas kita berada di grup yang maha berat. Bukan lagi sangat berat, tapi yang maha berat. Walaupun berat itu kan bukan berarti mustahil. Ya tentu timnas kita punya peluang untuk minimal lolos ke round 4. Dan banyak yang menanyakan kepada saya pada saat saya bertemu orang-orang di luar, apakah itu di gym di mana biasa saya latihan atau juga di kantor atau juga di tempat lainnya, Bung gimana nih peluang dari timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Nah, saya selalu menjawab bahwa jangan dulu berpikir untuk lolos ke Piala Dunia karena itu kan masih sekedar mimpi ya. Tapi pikirkan dulu bagaimana caranya timnas kita itu bisa lolos ke round 4 dulu. Nah, kalau saya menghitung persentase dari timnas kita, untuk saat ini timnas kita tuh punya peluang 30% untuk lolos ke round 4. Nah, nanti kalau sudah lolos ke round 4, kita lihat lagi lawan-lawannya tuh siapa saja. Baru nanti kita bisa memperhitungkan persentase. Kenapa saya katakan 30%? Ya karena kita juga harus realistis. Ini lawan-lawan yang akan kita hadapin juga adalah lawan-lawan yang sangat amat kuat. Apalagi first match itu nanti lawan Arab Saudi ya. Nah, tapi kan saya tidak ingin membahas tentang teknis pertandingan. Yang saya ingin membahas adalah tentang venue. Nah, venue-nya ini sudah harus ditetapkan. Dan juga sekarang kan yang menjadi masalah adalah dari segi kelayakan. Artinya kelayakan ini bukan lagi dari segi infrastruktur stadion ya, tapi dari segi kualitas rumput. Nah, inilah yang harus benar-benar diperhatikan. Dan yang saya baca beritanya baru tadi pagi, bahwa keputusan akan ada di tangan FIFA. Ya jelas, sekarang ini akan ada di tangan FIFA. Karena sekarang ini sudah masuk ke round 3. Ini sudah round yang sekarang mulai disoroti oleh dunia teman-teman. Walaupun ya memang hanya di level Asia. Atau kan ini kan kualifikasi di zona Asia ya. Tapi dunia sudah nanti akan menonton pertandingan-pertandingan dari babak kualifikasi ini. Jadi ya tentu kelayakan rumput itu yang paling penting. Supaya para pemain yang nanti main juga
terhindar dari resiko cedera. Karena kita tahu ya, bukan soal nanti mereka selebrasi, kemudian mereka nanti cedera, enggak. Bukan soal selebrasi, tapi nanti cara bermain juga akan sangat berpengaruh. Iya dong, sekarang kan timnas kita kan dipenuhi oleh pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Nah, mereka biasa bermain dengan kualitas rumput yang bagus gitu. Jadi ya bagi mereka, ya mereka akan bisa memudahkan mengalirkan bola, memanfaatkan umpan-umpan pendek. Kan sekarang kan timnas kita kan jarang ya mengandalkan long ball ya, kecuali memang diperlukan. Jadi bukan artinya nggak pernah, enggak. Beberapa kali juga ada direct pass atau long ball yang diberikan ke depan dan ternyata itu juga bisa menghasilkan peluang, bahkan ada juga gol yang tercipta. Tapi kan lebih banyak atau prioritasnya adalah untuk memainkan umpan-umpan datar. Nah, untuk memainkan umpan-umpan datar ini diperlukanlah yang pertama kan lapangan yang memang rata, dan yang kedua ya kualitas rumput. Jangan sampai rumputnya ini nggak layak, jangan sampai rumputnya ini yang terlalu tebal ya kan. Ini juga harus diperhatikan karena kan flow of the ball itu harus bagus, harus lancar. Dan kita tahu banyak pemain-pemain kita itu yang suka juga memberikan umpan-umpan pendek dengan jarak yang dekat. Nah, kalau memberikan umpan-umpan pendek dengan jarak yang dekat karena jarak di antara para pemain kita itu nggak jauh, nah kualitas rumput ini yang harus dijaga. Maka itu kan sebelumnya kan saya pernah juga menjelaskan betapa buruknya ya kualitas rumput dari lapangan yang di Stadion Jis kan. Nah, bahkan ada beberapa area itu di lapangan yang tampak berwarna coklat. Bahkan dikeluhkan juga oleh pemain dari Persija Jakarta tuh yang mencetak hat-trick, Gustavo kan. Nah, jangan sampai nanti kalau timnas kita harus bermain dengan kondisi yang mirip, saya tidak katakan sama. Karena sebelumnya kan pada saat lawan Vietnam ya, kalau nggak salah betul kan, yang kita menang tuh 1-0 di kandang kita sendiri, itu kan kualitas rumput sebenarnya nggak bagus, kualitas lapangan lah ya, saya boleh katakan. Dan juga pada saat pertandingan lawan Filipina kan sama juga seperti itu, jangan seperti itu dong ya. Dan juga kita harapkan nanti siapapun tim tamu yang datang itu juga nanti bisa menikmati jalannya pertandingan ya, karena tim tamu ini juga perlu kita respect teman-teman ya kan, apakah itu Australia, Arab Saudi, Jepang, Bahrain, dan juga tentunya China. Jadi untuk pertandingan-pertandingan di kandang kita sudah harus bisa tentukan secepatnya akan bermain di stadion mana gitu. Karena para pemain kan juga perlu mengetahui akan bermain di stadion mana. Dan saya pikir bagi para pemain timnas mereka akan lebih memilih GBK karena sudah terbiasa bermain di sana. Jadi kurang lebih sudah menghafal lah sisi-sisi lapangan. Jadi mereka sudah tahu nanti kira-kira harus menyerang dari mana, kira-kira gak boleh melakukan kesalahan di sebelah mana. Iya bener loh teman-teman. Saya dulu pada saat saya memang masih di sekolah dan juga kuliah, kan saya juga sering main bola ya, walaupun amatiran lah ya, atau apa tuh istilah kerennya tuh, tarkam lah, ya kan main sama teman-teman. Nah, kita kalau sudah main di lapangan yang biasa kita main, nah kita sudah tahu, wah kita jangan nyerang dari sebelah kiri atau jangan nyerang dari sebelah kanan, walaupun ya kita tahu lah, kualitas rumputnya memang kacau juga, ya kan. Ya saya nggak mau sebut juga lah di mana dulu saya sering bermain ya, tapi kalau teman-teman saya sudah tahu lah. Jadi ya kita sudah tahu jangan nyerang dari sebelah kiri atau jangan nyerang dari sebelah kanan. Nah ini juga sama tentunya bagi para pemain timnas. Ya walaupun bagi mereka sebetulnya nggak ada masalah, mau main dimanapun itu nggak ada masalah. Dan seandainya bermain di Surabaya juga menurut saya ya bagus juga, ya kan. Cuman saya lebih prefer di GBK. Surabaya oke, lapangannya bagus, ya kan. Saya kan siaran juga itu pertandingan Persebaya lawan PSS Sleman, bagus sekali, infrastruktur top, ya kan. Sebelumnya juga dipakai untuk Piala Dunia U17. Tapi dari segi kapasitas kita perlukan kapasitas yang sangat besar. Karena yang kita inginkan agar sebanyak mungkin supporter itu bisa masuk, dan kita tahu sekarang sudah ada banyak sekali supporter baru dari Timnas Indonesia yang mendukung habis-habisan. Walaupun yang banyak yang mengatakan mereka adalah supporter FOMO ya, di luar negeri juga sama, banyak sekali supporter FOMO. Yang penting mereka bisa cheer, mereka bisa memberikan semangat kepada para pemain yang bertanding di atas lapangan. Karena jika semakin banyak para supporter kita, itu juga lah yang sedikit banyak akan mengganggu para pemain dari Australia. Saya masih ingat itu pada saat Piala Asia 2007 ya. Itu ada pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi dan juga Indonesia lawan Korea Selatan ya di fase grup ya. Ada salah satu teman yang saya kenal, dia bekerja untuk salah satu perusahaan olahraga ya, yang pada saat itu menjadi bagian dari sponsor timnas. Dia berdiri itu di pinggir lapangan walaupun di dekat tribun, ya kan, sebagai sponsor kan dia mendapatkan privilege tersebut ya. Nah itu dia mengatakan, dia bicara sama teman dia saja, teman dia itu gak dengar. Karena begitu berisik para penonton yang hadir di tribun. Begitu berisik. Nah artinya itu juga akan menyulitkan para pemain dari tim lawan. Nah kalau para pemain kita mungkin ya sudah terbiasa dengan atmosfer seperti itu kan.
Tapi kan kalau bagi para pemain Australia, apalagi yang tidak semuanya bermain di Eropa, ya kan mungkin tidak pernah merasakan atmosfer seperti itu. Nah, itu juga yang kita perlukan. Jadi teman-teman kita tunggu, dan nanti kabarnya akan ada delegasi dari FIFA yang datang untuk mengecek kelayakan dari rumput GBK, dan memang PSSI juga dengan pengelola GBK sekarang sedang bekerja keras ya agar bisa menyiapkan kelayakan dari rumput, dan juga tentunya agar stadion bisa dipakai untuk pertandingan lawan Australia pada tanggal 10 September nanti. Dan itu adalah pertandingan pembuka di kandang kita ya, di round 3. Jadi tentu kita harus support habis-habisan teman-teman. Tapi seperti yang selalu saya sarankan dan juga saya himbau, saya request beneran kepada teman-teman, tolong jangan membuat narasi-narasi yang negatif tentang Timnas Indonesia di sosmed untuk saat ini, karena para pemain kita harus fokus agar mereka bisa mempersembahkan yang terbaik bagi timnas kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.